Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Amelia Cahyanti, NIM 11920500053, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan aplikasi GeoGebra dan bagaimana cara mendownload aplikasi GeoGebra. Nah, sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu GeoGebra ini apa sih. Nah, GeoGebra adalah aplikasi matematika yang dibuat dengan menggabungkan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus yang berfungsi untuk mengatasi kesulitan dalam matematika seperti dalam kalkulus, aljabar, geometri, dan dalam bangun ruang. Jadi aplikasi GeoGebra ini merupakan media pembelajaran atau software. Jadi kita bisa mengenal aplikasi GeoGebra bisa melalui handphone, Android, iOS, tapi juga bisa di PC atau laptop. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dari laptop. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownloadnya. Pasti teman-teman akan bingung ketika menggunakan GeoGebra. Memang ada GeoGebra bisa melalui web. Ketika kita cari di Google itu akan langsung bisa kita gunakan, tetapi mungkin alangkah baiknya ketika kita sering menggunakan aplikasi GeoGebra, mendingan kita download aja gitu. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi GeoGebra dan cara penggunaan dari aplikasi GeoGebra. Mungkin nanti ketika saya menjelaskan ada kesalahan atau salah dalam mengajarkan, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi GeoGebra dari laptop. Nah, yang pertama teman-teman bisa buka Google Chrome. Di sini saya sudah buka Google Chrome, terus bisa ketik www.geogebra.org, klik. Nah, tampilannya setelah diklik akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung gunain si aplikasi GeoGebra-nya dari web, atau teman-teman bisa download. Karena di sini saya ingin download, jadi saya akan mengklik app download. Buka app download. Di sini sudah tertera ya teman-teman, free offline GeoGebra app untuk iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook, and Linux. Nah, di sini ada banyak, ada graphing kalkulator, geometri, case kalkulator, 3D kalkulator, GeoGebra klasik 5, dan klasik 6. Jadi, teman-teman menggunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selain di-download, di sini juga ada tulisan start. Nah, start itu teman-teman bisa langsung menggunakan aplikasi GeoGebra tersebut. Karena di sini saya ingin download, jadi saya akan mengklik download. Di sini teman-teman bisa milih dari aplikasinya bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya akan memilih GeoGebra klasik 6. Download. Nah, setelah mendownload, di bawah akan ada tampilan seperti ini. Biasanya ini membutuhkan waktu setengah jaman. Nah, setelah downloadnya sudah selesai, di sini kita buka dokumen, kita pilih menu file unduhan, kita buka. Di sini udah ada nih GeoGebra Windows Installer. Kita install, cukup klik 2 kali ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Tunggu sebentar. Nah, setelah ini akan muncul tampilan GeoGebra. Ini kita bisa keluarin dulu, kita ke menu awal. Kita tunggu. Ini lagi proses install. Nah, ini akan jalan. Setelah itu akan muncul tampilan dari menu GeoGebra, akan di sini akan muncul. Ini sudah memasuki proses install. Tunggu. Nah, ini udah keluar. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah masuk ke
tampilan menu dari GeoGebra. Nah, teman-teman sudah mulai bisa menggunakan aplikasinya. Cara mendownloadnya sangat mudah. Oke, baik. Seperti yang tadi saya jelaskan, sebelumnya saya menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi GeoGebra, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dasar dari aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, di sini ada GeoGebra Classic, ini ada tampilan-tampilan menu dari GeoGebra. Terus di sini ada tanda panah yang fungsinya untuk menaikkan, menurunkan, samping kanan, samping kiri, menggeser. Ini tampilan dari diagram Cartesius, ini diagram Cartesiusnya. Terus di sini ada sebuah angka yang mungkin nanti teman-teman akan memasukkan di sini suatu fungsi seperti fungsi kuadrat dan lain-lain. Terus yang pertama di sini ada titik, poin, kita coba. Nah, misalnya kita bingung bagaimana nih mencobanya. Di sini ada cara penggunaannya, teman-teman tinggal baca saja. Kita pilih misalnya poin. Nah, di sini ini sudah tertera x, y-nya, x-nya min 4 dan y-nya 2. Nah, selanjutnya ada line, segmen, seperti tadi ada juga bagaimana cara menggunakannya di bawahnya. Kita coba di sini, kita tarik 2 garis, 2 titik, ke sini dan ke sini. Ya. Ini sudah ada x, y dari B dan C, dan di sini juga sudah ada persamaannya 7x plus 9y sama dengan min 15. Yang ketiga ada, kita coba misalnya ini perpendikular. Coba di sini kita kasih suatu titik. Sebentar ya teman-teman. Nah, kita ini ke sini. Nah, dia akan memotong garis dari sini B dan C. Oke, yang keempat ada poligon. Sini ada poligon, regular poligon, rigid poligon, vektor poligon. Misalnya kita coba saya tentuin satu titik. Nah, ini jadi poligon. Terus misalnya teman-teman mau nyoba poligon yang segimana, kita tentuin suatu titik. Nah, teman-teman bisa langsung klik berapa sisinya. Misalnya teman-teman mau sisinya 8. Kita pilih 8. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Terus selanjutnya ini ada lingkaran dengan satu titik. Terus lingkaran dengan diameter atau jari-jari. Terus ada lingkaran dengan 3 poin. Terus ada setengah lingkaran. Di sini teman-teman bisa milih, bisa langsung gunakan. Di sini ada cara penggunaannya juga. Terus yang ini ada elips, hiperbola, parabola. Di sini juga teman-teman bisa nyoba. Terus di sini ada sudut, angle with given size. Teman-teman bisa coba. Misalnya kita bagaimana cara penggunaannya. Misalnya kita buat dulu titiknya. Kita mau cari sudut. Kita buat dulu. Sebentar. Sini garis lagi sini dan enter. Nah, di sini teman-teman bisa cara menentukan sudut bisa dari titik ke titik atau bisa dari garis ke garis. Misalnya di sini kita mau cari sudut yang ini. Kita klik ini, sama ini. Nah, ini sudah langsung ketahuan bagaimana jumlah sudutnya. Ini ya teman-teman, sudah ada tampilannya di sini. Terus ini ada reflect about line, terus ada reflect about point. Nah, di sini teman-teman bisa coba. Terus ini ada media pembelajaran yang mungkin nanti akan ketika menjelaskan ke murid-murid bisa menggunakan teks, image, bisa memasukkan. Terus ini ada move grafik, ini bisa buat geser kanan seperti tadi, geser kanan, geser kiri, atas bawah. Terus ini ada zoom in, bisa di zoom. Misalnya ini bisa di zoom atau bisa diperkecil.
teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini ada delete. Terus jika misalnya ingin bagaimana nih, ini sudah terlalu banyak, kita ingin menghapus, kita klik ini aja, terus ada delete. Kita delete dulu semuanya. Kita coba dengan fungsi kuadrat ya. Delete, kita delete terlebih dahulu. Terlalu banyak fungsi yang kita coba. Kita delete dulu. Sebentar, kita delete. Nah, ini akan kembali seperti tadi ya, awalnya ya, bersih. Ini masih akan kembali seperti tadi. Terus kita mau masukin fungsi fx. Misalnya kita masukkan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2. Ini akan tampilan dari si fungsi grafiknya, grafik dari fungsi ini. Terus misalnya kita mau masukin lagi fx sama dengan 3x plus 5 6b. Nah, ini udah ada juga. Ini ketika kita masukkan fungsi biasa. Nah, teman-teman bisa coba sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman apa. Terus misalnya kita ingin membuat, nah ya, sebentar. Kita ingin membuat 3 dimensi, gambar dari 3 dimensi. Ini bisa kita geser ke sini. Terus ini bisa kita lihat, misalnya kita masukkan. Misalnya kita ingin menggambar dari kubus di sini, misalnya kita tentukan di sini ya, teman-teman, di sini. Terus di sini. Terus di sini. Terus satu lagi di sini. Nah, ini teman-teman sudah bisa melihat kalau ini adalah suatu gambar dari kubus. Kita delete dulu satu. Nah, ya, kelihatan ya teman-teman, ini untuk gambar dari 3 dimensi. Garis yang ini tadi ya, masih garis yang fungsi yang tadi. Oke, baik. Nah, jadi setelah kita menentukan sebuah grafik, misalnya kita sudah membuat menggunakan GeoGebra, misalnya sudah ingin project kita sudah kelar, sudah selesai, ingin kita save, kita bisa klik yang ini, yang 3 di atas. Ini banyak tampilan menunya, ada file, new, open, save, export image, share, download. Biasanya save itu harus login dulu ke GeoGebra-nya. Nah, tapi karena saya belum login, di sini bisa ada download. Nah, download di sini teman-teman bisa banyak dalam bentuk apa filenya, GeoGebra file, PNG, PDF, dan lain-lain. Biasanya ketika teman-teman save dalam bentuk GeoGebra, di sini teman-teman bisa mengubahnya sewaktu-waktu. Misalnya ada yang kesalahan, setelah diberitahu ini salahnya di sini bagian ini, itu teman-teman bisa mengubahnya, bisa mengeditnya kembali seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya dan untuk teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.